Shalom, selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur karena kita punya Tuhan yang baik, Tuhan yang sudah menyelamatkan hidup kita. Dia mati di atas kayu salib, menebus dosa saudara dan saya. Sebab itu pagi hari ini mari bersyukur untuk anugerah terbesar yang Tuhan berikan bagi kita. Kita bersyukur untuk penyertaan Tuhan, bersyukur untuk kasih setia Tuhan yang tidak pernah habis dalam hidup kita. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan pagi hari ini memuji menyembah Engkau. Kami ada di hadirat-Mu untuk memuji, menyenangkan hati-Mu Tuhan. Terimalah setiap pujian penyembahan kami Tuhan. Haleluya. Kami sembah Yesus. Berikan bagimu Allah.
mujizatmu, karena salibmu ku hidup. Amin. Karena salibmu, terima kasih Tuhan. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan. Karena salibmu, karena salibmu ku hidup. Karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizatmu di hidupku. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salibmu, karena salibmu ku hidup. Karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizatmu. Karena salibmu ku hidup. Karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizatmu di hidupku. Terima kasih Tuhan, karena salibmu yang memberi kemenangan. Karena salibmu yang memberikan kehidupan bagi kami. Semua karena salibmu melayakkan kami ada sampai hari ini Tuhan. Terima kasih buat pengorbananmu. Terima kasih buat karya penebusanmu Tuhan. Mari bersyukur kepada Tuhan untuk anugerah yang terbesar yang Tuhan berikan dalam hidupmu. Untuk kasih-Nya yang besar yang Dia curahkan. Dia rela mati di kayu salib. Dia mengorbankan hidupnya untuk menanggung setiap dosa dan pelanggaran kita. Sebab itu pagi hari ini mari datang kepada Tuhan, bersyukur untuk setiap pengorbananmu. Tidak ada kasih yang terbesar di dunia ini selain kasih Yesus yang rela memberikan anaknya, dikorbankan untuk menanggung setiap dosa dan pelanggaran kita. Dia yang seharusnya tidak layak, tapi Dia mengambil rupa sebagai seorang hamba, rela mati di kayu salib, rela korbankan hidupnya karena Dia mengasihi saudara dan saya.
Sebab itu jangan pernah sia-siakan pengorbanan Yesus di kayu salib. Jangan pernah sia-siakan anugerah yang terbesar yang telah Tuhan berikan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita pulihkanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita pulihkanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Oh, terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku
kagumi Yesus Engkau, ku kagumi Yesus Engkau, ku kagumi. Kasih yang terbesar sudah Kau curahkan bagi kami Tuhan. Itu bukti Kau mengasihi hidup kami. Karya-Mu yang terbesar Kau berikan bagi kami. Kau korbankan hidup-Mu menebus dosa kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Kau layakkan kami. Sungguh besar pengorbanan-Mu, sungguh mulia anugerah-Mu di hidup kami Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Sungguh kami merasakan kasih-Mu yang tiada duanya. Kau berikan bagi kami Tuhan. Sungguh kami merasakan anugerah-Mu yang besar. Kau curahkan bagi kami. Terima kasih. Oh Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku. Tak terselami bagiku. Sungguh indah
pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah pengorbananmu, sungguh mulia karya penebusanmu Tuhan. Dia Tuhan yang dahsyat, Dia Tuhan yang mulia, tapi Dia mengambil rupa sebagai seorang hamba. Dia merelakan hidupnya, disiksa, disalibkan, karena Dia mengasihi saudara dan saya. Sebab itu pagi hari ini, mari dengan kerendahan hati datang kepada Tuhan. Bawa syukurmu, bawa korban pujianmu, naikkan syukurmu di hadapan Tuhan. Bersyukur untuk karya penebusanmu, bersyukur untuk anugerahmu Tuhan. Terima kasih. Bukan dengan barang fana
seperti yang Kau ingini. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia, semuanya sia-sia, dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Mari angkat tanganmu, sama-sama katakan. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia, tidak ada yang berarti hidup kami Tuhan. Hidup kami letakkan di mezbah-Mu. Hidup ini ku letakkan, amin, pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Biar kehendak Tuhan terjadi bagi kami. Biar kami melakukan apa yang menjadi perintah-Mu Tuhan. Setiap dosa dan pelanggaran kami sudah Kau tanggung di atas kayu salib. Ini waktunya kami menanggalkan setiap dosa kami, meninggalkan setiap dosa kami Tuhan, dan memandang kepada Yesus, berjalan sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan. Biar hidup kami berjalan sesuai dengan kehendak-Mu. Hidup kami berjalan sesuai dengan anugerah-Mu. Hidup kami berjalan seperti yang Kau ingini Tuhan. Oh Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Ajar hidup kami untuk terus mengalami perubahan. Ajar hidup kami untuk terus mengalami anugerah Tuhan. Itu yang akan membawa kami melihat janji-janji Tuhan digenapi bagi kami. Biar setiap saat kami mau berkata kehendak Tuhan yang jadi bagi kami. Bukan karena kehendak kami, tapi biar kehendak Tuhan, rencana Tuhan yang terjadi dalam hidup kami. Dan kami bawa hidup kami persembahkan di atas mezbah-Mu sebagai korban persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Penebus kami hidup. Mari jemaat Tuhan, kita akan bersama-sama berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa yang kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur kalau pada saat ini kami boleh ada di hadapan-Mu untuk memuji menyembah-Mu. Dan saat ini kami naikkan doa kami di hadapan-Mu Tuhan. Tuhan, sebelum kami naikkan doa syafaat kami bersyukur karena Engkau telah mengorbankan diri-Mu di kayu salib Golgota. Oleh pengorbanan-Mu di kayu salib Golgota, kami boleh ditebus dari segala dosa dan kejahatan kami. Kami boleh didamaikan dengan Allah Bapa kami yang di sorga. Kami boleh menjadi anak-anak Allah yang boleh beroleh kehidupan kekal di dalam Kristus. Terima kasih Tuhan.
Terima kasih buat kebaikan-Mu. Kami tidak dapat membalas kasih karunia-Mu yang begitu besar dalam hidup kami. Kami dapat bersyukur dan berterima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan buat pengorbanan-Mu di kayu salib Golgota yang memerdekakan kami, yang menjadikan kami ciptaan baru di dalam Engkau, hingga hidup kami boleh dibenarkan, hidup kami boleh diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Pada saat ini kami datang kepadamu Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk ibadah Paskah yang akan kami peringati besok Minggu. Tuhan, kami mohon kehadiran-Mu dinyatakan secara luar biasa di tengah-tengah ibadah Paskah yang dijalankan oleh gereja-Mu, baik yang ada di Semarang, di Indonesia ataupun di seluruh dunia. Biarlah peringatan Paskah tahun ini boleh mendatangkan kemerdekaan, kemenangan buat seluruh umat-Mu yang memperingatinya. Terima kasih Tuhan. Biarlah roh-Mu Tuhan melanda seluruh umat-Mu, seluruh gereja-Mu, sehingga dalam peringatan Paskah ini kami umat-Mu boleh betul-betul mengalami kemenangan di dalam Engkau. Kami betul-betul menjadi umat yang menang di dalam Engkau, menang atas segala persoalan, menang atas tipu daya iblis dan roh jahat, menang atas segala problem yang harus kami hadapi, karena kami ada di dalam Engkau. Kami ada dalam persekutuan di dalam Engkau Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Saat ini kami berdoa Tuhan. Tuhan, kami berdoa memberkati seluruh jemaat-Mu Tuhan, dimanapun mereka saat ini mengikuti saat teduh pemuritan, baik mereka yang mengikuti secara onsite maupun online. Tuhan, kiranya Engkau memberkati mereka semua, kiranya Engkau memberkati mereka semua, sehingga Tuhan, hidup mereka boleh semakin bertumbuh dewasa di dalam Engkau. Kami berdoa buat umat-Mu yang sedang dalam persoalan apapun. Tuhan, Engkau melihat, Engkau campur tangan, sehingga persoalan yang mereka hadapi itu boleh mendatangkan kebaikan buat umat-Mu. Kami berdoa, biarlah Engkau beri kekuatan, kemampuan pada umat-Mu untuk berjalan di dalam kebenaran senantiasa. Tuhan, buat umat-Mu yang saat ini terbaring sakit, baik yang ada di rumah sakit ataupun di rumah-rumah, kami berdoa biarlah kuasa bilur-bilur-Mu Tuhan itu menyembuhkan, memulihkan di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus, biarlah kuasa kesembuhan saat ini bekerja, memulihkan kesehatan kami, umat-Mu yang saat ini sedang sakit atau terganggu kesehatannya. Tuhan, berkati makanan, minuman, obat-obat yang digunakan, biarlah itu mendatangkan kebaikan buat umat-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih buat kebaikan-Mu Tuhan. Kami juga berdoa buat para pemimpin gereja, khususnya yang ada di Immanuel Community, tapi juga ada di Ephrata Community. Biarlah Tuhan berikan hikmat, Tuhan berikan pengurapan untuk dapat membawa gereja-Mu ini berjalan di dalam terang-Mu, untuk membawa umat-Mu terus bertumbuh menuju kedewasaan, kesempurnaan di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Bila takut akan Tuhan ada atas para pemimpin gereja-Mu di Immanuel Community, dan secara khusus juga buat umat-Mu dan para pemimpin gereja di Ephrata Community, Hermon Community. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus buat kebaikan-Mu. Lalu sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Tuhan, buka hati kami buka hati kami untuk menerima firman-Mu. Pengurapan-Mu turun atas hamba-Mu yang menyampaikan kebenaran firman-Mu. Bila firman-Mu yang disampaikan oleh hamba-Mu itu keluar dari lidah bibir yang diurapi oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami alaskan seluruh doa ini. Haleluya, amin. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan. Bersyukur pagi ini boleh ada di hadirat Tuhan. Kemarin kita sudah merayakan ibadah Jumat Agung, kita mengingat korban Yesus di kayu salib, dan besok hari Minggu kita akan merayakan Minggu Kebangkitan Yesus, dan saya percaya kita akan mengalami terobosan bersama Tuhan. Nah, hari ini saya mau share dengan Anda apa yang harus dilakukan di tengah-tengah kesusahan. Sebagai manusia kita bisa saja mengalami kesusahan, mengalami hal yang kita tidak sanggup lakukan. Dan apa yang kita buat?
Banyak orang hanya menangis, hanya merenung, hanya berdiam diri. Ada yang malah jatuh dalam dosa, melakukan kesalahan. Ada yang membalas dendam, ada yang bersikap tidak baik. Tapi ada jalan yang lebih baik di tengah-tengah kesusahan. Apa harus kita buat? Kita harus tetap mencari Yesus di tengah kesusahan kita. Cari Yesus. Ketika hari-hari ini, Jumat sudah dilalui kemarin dengan Yesus mati di kayu salib, lalu dia dikuburkan di Jumat sore itu dalam kubur yang disiapkan oleh Yusuf dari Arimatea. Nah, saudara, kuburan di sana kira-kira bentuknya seperti ini, saudara, bukan di dalam tanah, tapi di dalam gua. Lalu ada batu besar ini yang akan dipakai untuk menutupi pintu lubang kubur itu. Dan Yesus dimasukkan dan ditutup dengan batu besar, yang batu ini beratnya bisa lebih dari 2 ton beratnya. Sangat berat. Lalu bukan hanya itu, Alkitab juga berkata bahwa batu itu dimeteraikan oleh petugas, yang artinya orang yang membuka tali meterai itu dia akan berhadapan dengan hukum, karena ini sudah dimeterai, disegel, saudara. Seperti kalau tempat perkara disegel, orang yang berani membukanya maka dia akan ditanya oleh polisi, akan dikejar. Nah, saudara, kalau ada segel dari kekaisaran begini, maka tidak boleh untuk dibuka. Dan bukan cuma itu saja, para imam meminta kepada Pilatus untuk memberikan para penjaga. Supaya apa? Supaya para murid tidak datang dan mencuri mayat Yesus. Nah, jadi para murid sedang ketakutan sebenarnya. Tetapi di tengah ketakutan, kesusahan, karena mereka baru saja mengalami Yesus pemimpin mereka disalibkan, ternyata ada sekelompok wanita yang tetap mencari Yesus di tengah-tengah kesusahan itu. Mari kita lihat kisahnya dalam Matius 28 ayat 1 dan seterusnya. Setelah hari Sabat lewat, jadi Jumat Agung Yesus mati, disalibkan, lalu dikuburkan. Lalu masuk hari Sabtu, seperti hari ini hari Sabtu, dan itulah hari Sabat, kemudian hari Minggu. Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsinya fajar pada hari pertama minggu itu, jadi hari Minggu pagi-pagi, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan duduk ke batu itu dan menggulingkannya, lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah tempat ia berbaring." Ayat 7, "Dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu." Mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar, dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Ayat 10, "Maka kata Yesus kepada mereka, 'Jangan takut. Pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea,
dan di sanalah mereka akan melihat aku. Puji Tuhan. Saudara, jadi kesimpulannya adalah para wanita itu di tengah-tengah kesusahannya tetap mencari Yesus. Dan orang yang mencari Yesus pasti akan berjumpa dengan Yesus, pasti mengalami terobosan, pasti mengalami takut dan sukacita besar, pasti mendapat tuntunan, pasti menjadi berkat. Ya, mari kita lihat kembali sekilas bahwa para wanita itu, mereka sebenarnya tidak berdaya untuk membuka batu besar. Bahkan di bagian lain diceritakan bahwa mereka dalam perjalanan, mereka bertanya-tanya, siapa yang akan menggulingkan batu besar itu? Nah, bagaimana mungkin kita akan diizinkan masuk? Karena sudah dimeterai dan ada para penjaga yang tentu lebih perkasa, para prajurit yang lebih hebat dari para wanita ini yang tidak mungkin mereka kalahkan. Siapa akan membuka? Mereka juga sedang dalam kesusahan karena mengalami kengerian luar biasa melihat Yesus disalibkan. Tapi saudara, sekali lagi, di tengah-tengah kesusahan, para wanita ini mencari Yesus. Para wanita ini mencari Yesus. Memang tujuannya hari itu adalah untuk meminyaki, untuk memberikan penghormatan kepada tubuh Yesus. Nah, saudara, ini pesan buat kita bahwa di tengah-tengah kesusahan, apa yang akan engkau lakukan? Apa yang akan engkau cari? Banyak orang di tengah kesusahan bukan mencari Yesus. Mereka mencari menyelamatkan diri. Mereka mencari solusi dengan kekuatannya sendiri. Tetapi para wanita di hari kebangkitan mengingatkan kita, cari Yesus. Kenapa? Pasti akan berjumpa. Tadi kita sudah baca ayatnya bahwa setelah itu mereka berjumpa dengan Yesus sendiri. Berjumpa dengan Yesus. Kenapa? Karena Yesus tidak mati. Yesus hidup. Yesus bisa dijumpai. Kalau orang lain, tokoh-tokoh lain, ada kuburannya, ada makamnya. Bahkan di Indonesia ada banyak tokoh-tokoh, ada banyak tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh politik pemerintahan, ada orang-orang hebat, ada mbah ini, mbah itu, kiai itu dan sebagainya, saudara. Ya, ada banyak orang-orang hebat yang makam-makamnya itu dicari dan orang datang ke sana untuk berdoa, minta kekuatan, minta bimbingan dan sebagainya. Tapi sesungguhnya memang ada mayatnya di situ. Jadi yang mereka temui adalah kuburannya. Yang mereka temui adalah sisa-sisa tubuhnya yang tentu tidak bisa menolong lagi. Ya, yang tidak bisa mendengar lagi. Tapi bersyukur para wanita datang mencari Yesus, memang di pikiran mereka akan bertemu Yesus yang mati, tetapi itu salah karena mereka melihat kubur yang kosong dan itu membuktikan bahwa Yesusnya hidup. Mari semua katakan, Yesusku hidup. 1, 2, 3. Yesusku hidup. Haleluya. Kalau Yesus hidup, Anda cari Dia, Anda akan berjumpa dengan Yesus. Anda akan berjumpa dengan Dia yang sanggup mengalahkan maut, yang sanggup mengalahkan kematian, yang tentu saja bisa menolong Anda melewati segala masalah. Yes, saudara, yang mencari Yesus pasti akan berjumpa dengan Yesus. Jadi cari Yesus kapanpun Anda membutuhkan. Saat sekarang pun Anda membutuhkan, cari Yesus. Luar biasa. Tapi juga orang yang mau mencari Yesus bahkan di tengah kesusahan pasti akan mengalami terobosan. Mereka berpikir siapa yang akan menggulingkan batu, tapi rupanya Tuhan sudah mengirimkannya. Ada gempa bumi yang hebat, ada malaikat Tuhan turun dari langit dan menggulingkan batu itu, duduk di atasnya, saudara. Dan para wanita itu yang datang mencari Yesus melihat terobosan terjadi.
hal yang spektakuler terjadi. Ya, bahkan para penjaga-penjaga yang mungkin sebelumnya, hari sebelumnya ikut dalam barisan yang menghina Yesus, yang menganiaya Yesus, yang menyalibkan Yesus, yang meludahi Yesus, yang mengolok-olok Yesus. Tetapi hari itu mereka berubah menjadi gentar ketakutan dan jadi orang seperti orang-orang mati. Ya, saudara, ini luar biasa. Dan para wanita ini mereka melihat yang terjadi, bahkan berjumpa dengan malaikat itu. Ya, malaikat itu berkata perempuan itu, "Jangan kamu takut. Aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu." Jadi saudara, luar biasa. Orang yang mencari Yesus di tengah kesusahannya bukan hanya berjumpa dengan Yesus. Dia akan melihat sebuah terobosan terjadi. Dia akan melihat bagaimana Tuhan menunjukkan jalan keluar, bagaimana Tuhan berkarya luar biasa, bahkan membalikkan keadaan. Ketika mau mencari Yesus, saudara akan melihat terobosan. Jadi sederhana, ketika Anda dalam kesusahan, Anda dalam kebingungan, Anda masalah dengan rumah tanggamu, masalah dengan keuanganmu, dengan pekerjaanmu, dengan kesehatanmu, pelayananmu, apapun itu, dan rasanya kita tidak berdaya, tidak bisa menggulingkan batu besar itu, tidak bisa menghadapi para prajurit. Ternyata saat engkau mencari Yesus, Yesus tahu, Tuhan tahu waktunya untuk membuat terobosan. Mengapa? Tuhan mengerti orang yang menyayanginya. Tuhan tahu siapa yang mau mencari Dia. Tuhan tahu bahwa para wanita ini akan ke kuburan. Makanya Alkitab berkata tadi, pagi-pagi benar, ya, saat menjelang menyingsingnya fajar, fajar belum menyingsing, fajar belum bersinar, masih gelap, maka Tuhan sudah mengirim malaikat untuk turun. Gempa bumi yang hebat sudah diturunkan. Kenapa? Sebelum para wanita sampai ke situ, Tuhan buat terobosan dulu. Kenapa? Karena kalau tidak, maka para wanita ini akan berhadapan dengan para prajurit. Mereka mungkin akan dibentak-bentak, mereka mungkin akan diusir pergi, mereka mungkin akan dimarah-marah, mereka mungkin akan dipermalukan oleh para prajurit. Ngapain kalian ke sini? Ngapain kalian membuka ini? Ngapain kalian? Tidak boleh. Dan rasanya akan sulit sekali untuk membuka batu itu, saudara. Tapi sekali lagi, orang yang mau mencari Yesus, Tuhan tahu itu. Dan sebelum itu terjadi, Tuhan sudah kirimkan malaikat turun, membuat terobosan, membuat gempa bumi, bahkan menggulingkan batu itu. Dan para penjaga, mereka menjadi gentar ketakutan. Mereka tidak punya kesempatan untuk menghina para wanita yang datang. Para prajurit tidak punya kekuatan lagi untuk membentak mereka. Oh, para prajurit tidak punya kesempatan lagi untuk menyakiti para wanita, karena mereka ketakutan luar biasa. Ya, di tengah malam itu malaikat datang dengan pakaian yang putih bagaikan salju dan wajah bagaikan kilat bersinar luar biasa. Mereka ketakutan. Kenapa? Saya percaya ini bukan sekedar Tuhan iseng lalu kirim malaikatnya, tapi Tuhan sangat pedulikan para wanita yang akan datang. Sebelum itu datang, malaikat dikirim dulu. Saudara, indah bukan? Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau Anda dengar hamba Tuhan berkata, Pak Pendeta, waduh datang ke Pak Handoyo pasti disuruh jawabannya, ayo berdoa, ayo berdoa, ayo berdoa. Kalau datang ke Bu Yemima pasti disuruh, ayo berdoa, ayo berdoa, ayo berdoa, ayo cari Tuhan, ayo cari Yesus. Saudara, kenapa? Karena memang ketika Anda cari Yesus,
maka Tuhan akan kirim terobosan. Tuhan tahu waktu yang tepat untuk membuat terobosan itu terjadi. Jadi saudara, ayo suka mencari Yesus. Pasti berjumpa Yesus dan pasti mengalami terobosan. Ya. Dan yang berikutnya, pasti mengalami takut dan sukacita besar. Nah, para perempuan itu mengalami di ayat setelah diberitahu malaikat, dan segera pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea, di sana kamu melihat dia. Soalnya telah mengatakannya kepadamu. Maka di ayat 8 mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar, dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Menarik. Saya tulis di situ, pasti mengalami takut dan sukacita besar. Nah, kalau takut saja itu tidak baik. Anda akan ketakutan saja. Tapi ini takut yang dengan sukacita yang besar. Jadi takut yang apa? Ini takutnya bukan takut yang seperti melihat hantu atau takut karena terancam saudara. Bahasa takut ini lebih tepat sebuah kegentaran yang luar biasa. Ya, tapi anehnya takut itu disertai dengan sukacita yang besar. Padahal kalau takut itu biasanya tidak ada sukacitanya. Tapi ini takut plus dengan sukacita yang besar. Kok bisa digabung di sini? Nah, ini terjadi saat seseorang mengalami terobosan hidup, tapi juga melihat hal yang spektakuler terjadi. Jadi orang yang mencari Yesus, para wanita yang mau mencari Yesus di tengah-tengah masa-masa susah itu, mereka merasakan ini, takut plus sukacita yang besar. Jadi gentar karena mereka memang belum paham, tapi yang mereka tahu ini ada penglihatan yang luar biasa. Mereka melihat batu terguling, kubur kosong. Mereka melihat para penjaga ketakutan kayak mayat. Mereka pucat pasi. Mereka tidak bisa melawan lagi para prajurit begitu ketakutan. Tapi juga ada berita bahwa Yesusnya hidup akan menemui mereka. Jadi hatinya itu jadi bangkit penuh sukacita. Yang sebelumnya hati yang ketakutan, yang sebelumnya para wanita ini wah khawatir, siapa akan membukakan batu, wah bagaimana hidup kami, gak ada Yesus. Tapi sekarang diubah menjadi penuh dengan sukacita, tapi juga dengan kegentaran. Kenapa? Karena tahu ini begitu besar, ini begitu hebat, ini begitu dahsyat. Jadi ini gabungan antara wow, sukacita, tapi juga dengan kegentaran yang sangat hebat. Dan itu hanya bisa didapat saat mereka melihat hal yang supranatural di atas kemampuan mereka memahaminya. Wow, jadi saudara, ini istimewanya para wanita pagi itu yang mencari Yesus. Para murid lain yang tidak mencari Yesus tidak mengalaminya. Tapi para wanita yang mencari Yesus di tengah kesusahan, mereka mengalami takut dan sukacita besar. Ini bukan hal yang negatif, tapi ini hal yang kombinasi yang bisa didapat karena melihat campur tangan Tuhan yang tidak terpahami itu dengan luar biasa. Tapi yang tahu adalah Tuhan di pihaknya, Tuhan membelanya, Tuhan bersama dia. Dan ini yang saya rindu saudara mengalaminya. Ketika Anda dalam kesusahan, cari Yesus sungguh-sungguh. Cari Yesus sampai Anda melihat, sampai Anda mengalami apa yang dirasakan oleh para wanita ini.
yaitu ada kegentaran yang luar biasa. Karena engkau merasa, ya Tuhan mendengar doamu, ya Tuhan siap menjawab pergumulanmu, ya Tuhan memberikan janjinya. Dan ada sukacita yang besar karena Anda melihat ada jalan keluar, ada terobosan bersama Tuhan. Dan hatimu tidak lagi diikat dengan ketakutan, hatimu tidak lagi diliputi dengan kesusahan, hatimu tidak lagi dibelenggu oleh kekecewaan, kengerian, tapi yang ada adalah sukacita yang besar. Wow, ini sama seperti orang yang mengalami hal yang luar biasa dalam hidupnya, luar biasa baik, ya. Seperti orang yang tiba-tiba, wah, misalnya di televisi baru ada undian nasional. Woi, hadiah pertama adalah misalnya mobil mewah, dan rupanya nama dia muncul di itu. Wah, sukacita besar. Tapi juga sekaligus ada kegentaran karena wow, betul nggak ini ya? Betul, sampai masuk di TV, telepon berbunyi, ya, halo Pak Handoyo, oh ya, Anda menang undian, wah, Anda lihat di TV, oh ya, wah, saudara, itu bukan cuma sekedar sukacita, tapi coba kalau dicek, pasti jantungnya duk 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 duk, wah, saudara, kenapa? Dapat hal yang luar biasa besar, misalnya begitu, saudara. Tapi ini bicara soal masalah, soal kesusahan, dan Anda tiba-tiba melihat ada jalan keluar, dan Anda tahu ini dari Tuhan. Anda sakit, dokter vonis kanker stadium 4, tapi tiba-tiba setelah Anda berdoa, dijamah Tuhan, dan Anda merasa sakitnya hilang, benjolan tiba-tiba hilang. Wah, dan Anda merasa segar, Anda merasa kuat. Dan ketika cek laborat, dinyatakan bersih. Wah, itu bukan cuma sukacita, tapi Anda yang pernah melewati itu, mengalami mujizat, Anda tahu yang dimaksud ini apa? Takut dan sukacita besar. Sukacita, tapi juga merasa kegentaran yang luar biasa. Kalau Anda pernah tahu apa itu mujizat, ini yang dialami para wanita itu. Apakah Anda rindu mengalaminya? Kalau rindu, caranya gampang. Cari Yesus sungguh-sungguh. Ya, Anda akan mengalami takut dan sukacita itu bergabung. Itulah rasa saat mengalami mujizat. Tapi juga akan mendapat tuntunan dan menjadi berkat. Karena di ayat 9 mereka berjumpa dengan Yesus, ya, dan bahkan kemudian ayat 10 katanya kepada mereka, jangan takut, pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea dan di sanalah mereka akan melihat aku. Tuhan memberikan tuntunan, Yesus memberikan nasihat, bahkan dia membawa para wanita ini menjadi berkat buat para murid yang lain. Saudara, ini yang didapat kalau orang di tengah kesusahan tetap mencari Yesus. Dia akan berjumpa Yesus, dia akan dapat terobosan, dia akan mengalami mujizat sehingga perasaannya itu tidak lagi susah, tapi gentar dan sukacita besar. Masih dalam kesusahan, tetapi yang ada adalah sukacita besar. Dan akan mendapat tuntunan Tuhan. Hidupmu harus begini, ini harus kamu lakukan. Dan endingnya mereka akan jadi berkat. Kenapa? Karena Yesus hidup. Yesusnya tidak mati. Buktinya kubur kosong membuktikan dia hidup. Jadi hari ini, tepat waktu hari Sabtu, besok kita akan merayakan Minggu Kebangkitan. Saya mendorong Anda, cari Yesus sungguh-sungguh. Datang ke gereja dengan sungguh-sungguh.
Mungkin ada berkata, Pak Handoyo males, aku baru dalam masalah. Ayo teladani para wanita ini. Cari Yesus di tengah kesusahan. Pak Handoyo, tapi aku baru dalam pergumulan. Cari Yesus. Utamakan cari Yesus. Yang ada yang tidak bisa ke gereja di Semarang karena sedang di luar kota, ikuti secara online dengan sungguh-sungguh. Cari Yesus. Lakukan. Ajak keluargamu cari Yesus. Supaya apa? Mereka mengalami berjumpa Yesus, mengalami terobosan, mengalami takut dan sukacita besar, mengalami mendapat tuntunan dan jadi berkat. Karena Yesus memang dahsyat, Dia hidup mengalahkan maut. Anak Allah, Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati, tebus dosaku, kubur kosong membuktikan Dia hidup. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Ayo, sebab Dia hidup, katakan. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Hidup jadi berarti. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Hidup jadi berarti. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Haleluya. Yesus hidup. Hidup kita akan berarti. Mari saudara kita bersatu. Adakah di antara kita yang merasa hidupnya sudah tidak berarti? Kau merasa hidupmu dalam kesusahan. Kau merasa hidupmu penuh dengan penderitaan. Apa yang kau cari? Kau cari solusi, kau cari pertolongan, kau cari bantuan. Tapi jangan lupa, cari Yesus lebih dahulu. Cari Yesus. Ambil waktu cari Yesus. Karena orang yang cari Yesus akan berjumpa. Tuhan, kami mau berjumpa dengan Engkau. Tuhan, kami mau mengalami terobosan. Bahkan kami mau mengalami perasaan mujizat, yaitu takut dan sukacita besar itu bergabung, bergolak dalam hidup kami. Karena kami tahu ada mujizat di tengah-tengah kesusahan ini. Dan kami tidak lagi takut dengan kesusahan, tetapi penuh dengan sukacita besar. Dan kami akan mendapat tuntunan, dan hidup kami akan jadi berkat. Bapa, meteraikan kebenaran-Mu dalam hidup semua anak-anak-Mu, agar kami mengerti dan mengalaminya. Ya, berdoa untuk besok ibadah Minggu Kebangkitan. Tuhan melawat, baik yang pagi jam 7, jam 9 maupun jam 5 sore. Tuhan lawat dengan hadirat-Mu luar biasa. Setiap anak-anak-Mu mengalami terobosan yang luar biasa. Berkati semua yang melayani. Tuhan juga memberkati untuk acara Paskah sekolah Minggu Sabtu sore ini. Juga untuk setiap anak-anak-Mu yang sudah melayani hari ini. Tuhan perhitungkan semuanya. Tuhan yang memberkati berlimpah-limpah. Kami menyerahkan hidup kami sepenuhnya di tangan Tuhan.
sepanjang hari ini kami akan merasakan dekat dengan Tuhan. Dalam nama Yesus, saudaraku, mari masuk ya dengan sukacita. Dan sekarang terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai senantiasa sekarang sampai selama-lamanya. Doa Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat menyambut kebangkitan Yesus. Tuhan memberkati.